Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah di hari ini kita lagi akan beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Selasa, tanggal 29 Agustus di tahun 2023 ini. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan kehidupan kita, hati kita untuk membaca dan merenungkan lagi sebagian dari berita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di hari ini, dalam ibadah renungan harian keluarga, kami lagi akan belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu di saat ini, kiranya ya Tuhan Allah kami mampu lakukan dan praktekkan itu dalam perjalanan kehidupan kami. Berikan hikmat bagi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti maksud firman Tuhan. Bahkan curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami semua. Ampuni kami ya Tuhan dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan dan perbuat di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3b hingga ayatnya yang ke-5. Yeremia pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3b hingga ayatnya yang ke-5, yang berkata demikian. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, dan memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah berhala adalah benda mati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kendati Tuhan Allah telah memperingatkan akan umatnya bangsa Israel agar tidak menyembah berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-5. Namun berkali-kali bangsa Israel mereka melupakan dan meninggalkan akan Tuhan. Dan karena itu Nabi Yeremia dengan tegas menyampaikan kritiknya kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, agar supaya mereka mau berbalik dan mereka mau bertobat. Karena menyembah berhala merupakan kekejian di mata Tuhan Allah. Mereka tidak lagi berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup dan menyembah berhala yang mati. Dan tentunya ini semua merupakan pelecehan dan penolakan terhadap kuasa Tuhan Allah. Saudaraku, mengapa bangsa Israel mereka tergoda dengan menyembah berhala? Paling kurang ada 2 alasan. Yang pertama, karena mereka sedang dijajah oleh bangsa yang menyembah berhala dan dipaksa menyembah Allah penjajah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka melihat dan mereka merasakan bahwa bangsa penjajah memiliki kekuatan dan kuasa serta hidup senang.
karena menyembah berhala. Sehingga ada yang tertarik dan pun ada yang tergoda untuk dapat turut menyembah berhala. Walaupun sesungguhnya berhala dikatakan dalam bagian firman tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, tidak hidup, dan tidak berdaya sama sekali. Hanya buatan tangan manusia. Penyembahan kepada berhala hanyalah kesia-siaan. Dan karena itu bangsa Israel dikatakan agar supaya mereka tidak perlu takut kepadanya dan harus kembali menyembah kepada Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kehidupan beriman kita? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang meninggalkan akan Tuhan Allah dan menyembah berhala? Saat ini mungkin kita tidak menyembah patung dari kayu seperti Israel di masa Yeremia. Akan tetapi banyak orang yang percaya, banyak orang Kristen tanpa sadar mereka telah menyembah berhala-berhala modern seperti uang, jabatan, kekayaan, materi, kekuasaan, popularitas, penampilan fisik, pencapaian atau prestasi, kesuksesan, status sosial, game online, shopping, dan lain-lain sebagainya. Sebab ketika kita lebih bergantung dan berharap serta memberi prioritas hidup kepada benda atau orang melebihi ketergantungan, pengharapan, dan prioritas kita kepada Tuhan Allah, maka kita telah menyembah berhala. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebagai keluarga Kristen kita selalu mengutamakan Tuhan Allah dalam perjalanan kehidupan kita, baik itu secara pribadi tetapi pun bersama-sama dengan kehidupan keluarga kita, suami, anak-anak, istri, orang tua tentunya. Saudaraku, janganlah benda apapun dan manusia siapapun menggantikan akan posisi Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan kita semua. Karena Dialah Tuhan Allah yang hidup dan telah mengalahkan maut serta menjamin kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ini dan selamat di sorga. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami bersama-sama lagi boleh beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga. Terima kasih atas firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Mungkin kami sebagai manusia, kami tidak taat setia kepada Tuhan. Mungkin kami sering menduakan Engkau dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan ampuni kami. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah. Berikan hikmat bagi kami semua. Agar supaya dalam kehidupan kami hanya mau menyembah Tuhan. Kami mau hanya berharap kepada Tuhan. Menjadikan Engkau Tuhan sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan yang taat, dalam kehidupan yang setia kepada Tuhan Allah. Kiranya firman ini ya Tuhan Allah mampu kami lakukan, kami praktekkan itu dalam perjalanan kehidupan kami sebagai keluarga Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang terus menggantungkan seluruh kehidupan kami, pribadi maupun keluarga kami, hanya di dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau Tuhan
yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau pun yang akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus jemaat Gemi Maranatha Selatan, ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pendidikan, tetapi pun dalam segala hal yang mereka lakukan dan kerjakan. Kiranya ya Tuhan Allah, mereka selalu menikmati akan berkat yang Tuhan beri, yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah perjalanan hidup. Anugerahkan kekuatan, anugerahkan kesehatan, anugerahkanlah yang terbaik jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Selatan, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapa, oma opa, lansia. Tetapi pun kami semua yang boleh bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga, Engkau pun memberkati mereka yang boleh bersama-sama beribadah di saat ini. Engkau pun yang akan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu yang sedang bersyukur, bersukacita, menikmati berbagai kesukacitaan di tengah-tengah kehidupan mereka secara pribadi, tapi pun bersama dengan keluarga. Tetapi pun ketika ada jemaat-Mu yang sedang ada dalam tantangan, yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan, Engkau Allah yang akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap apa yang mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan. Berdoalah kami pun bagi kehidupan para hamba-Mu, pelayan khusus, para penatua diakin dari kolom 1 sampai kolom 27, para pendeta, pegawai kustur, Engkau pun selalu memberkati kehidupan kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pun dia akan terus memberkati tim multimedia yang ada. Engkau akan selalu menganugerahkan segala yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau menganugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan hikmat dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami yakin ada berkat-berkat daripada Tuhan yang akan mereka nikmati dalam kehidupan secara pribadi, tapi pun bersama kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kami, apa yang hendak kami lakukan, apa yang hendak kami kerjakan di sepanjang hari ini, kiranya ya Tuhan Allah, kami lakukan itu untuk hormat kemuliaan akan nama-Mu saja. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Selatan, di share, di like, di komen, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.